Halo teman-teman semua, balik lagi bersama dengan Story 3M, di mana kita kali ini akan melanjutkan alur cerita dari manhwa yang berjudul Playding atau Cewek Psikopat. Baiklah, tidak perlu berlama lagi, langsung saja kita masuk ke dalam alur ceritanya. Pada chapter sebelumnya, Goblin Mother bersama dengan Kang Taehan sedang menghubungi Han Sojun setelah mendapatkan ponselnya Garam. Han Sojun yang mendapatkan telepon dari Kang Taehan tentunya berkata kalau paketnya sekarang hampir saja sampai, jadi mari kita bicarakan sama-sama terlebih dulu. Kang Taehan berkata dirinya belum memberitahukan lokasinya padanya, jadi dia bisa mengirimkan paket itu ke kantor kepala sekolahnya Kang Ayun. Han Sojun berkata kalau dia tidak perlu melakukan itu karena paketnya akan segera tiba di sana dan bersamaan dengan itu seseorang masuk ke dalam sana. Kang Taehan tentunya terkejut karena ada dua orang yang tiba-tiba masuk ke dalam kantor kepala sekolah tanpa permisi dan memangnya siapa mereka ini. Han Sojun berkata sepertinya paket itu sudah sampai kalau dirinya tidak salah mendengar kalau ada seseorang yang masuk ke dalam sana. Kang Taehan yang khawatir tentunya berpikir kalau bajingan Han Sojun ini benar-benar menyeramkan sampai-sampai dia bisa melacak keberadaan real time-nya. Terlebih lagi jika dilihat dari perawakan mereka, orang-orang ini bukanlah sekadar kang paket biasa dan sepertinya koper itu adalah barang yang dimaksud. Han Sojun berkata kalau kedua kang tidak perlu khawatir karena kedua orang itu datang setelah dibimbing oleh salah satu bawahannya untuk menemui kedua kang. Han Sojun berharap supaya dia tidak salah paham dengannya dan Kang Taehan berkata kalau dirinya hanya berniat untuk memberitahukan alamatnya padanya. Meskipun begitu, Kang Taehan ingin menanyakan satu hal, karena menilai dari penampilan orang-orang ini, mereka pasti bukanlah seorang kang kurir biasa. Han Sojun berkata sejak kapan yang dirinya maksud sebagai paket itu adalah sebuah barang, tapi Kang Taehan berkata bukankah kedua orang ini membawa sebuah barang. Han Sojun berkata memang benar kalau mereka membawa sebuah barang, tapi paket yang sebenarnya adalah kedua orang yang ada di hadapan mereka. Han Sojun berkata tidak perlu bicara panjang lebar lagi, jadi langsung saja serahkan telepon itu pada paketnya, dan Kang Taehan berkata baiklah. Kang Paket satu berkata dirinya sudah menerima teleponnya, dan Han Sojun menanyakan smartphone model apa yang digunakan wanita itu. Kang Paket satu berkata kalau ini adalah ponsel generasi kedua dari Stellar Alpha Series yang dikembangkan oleh perusahaan Suncelar Lab. Mendengarkan model ponsel tersebut, Han Sojun berkata sepertinya tebakannya ini benar kalau gadis SMA itu sepertinya didukung oleh seseorang yang memiliki pengaruh sangat besar. Kang Taehan menanyakan apa keistimewaan ponsel ini dan Han Sojun berkata kalau ini adalah merek telepon keamanan yang digunakan oleh para menteri sekaligus para pemimpin bisnis di negara-negara maju. Bukan hanya itu saja, model terbaru yang dikeluarkan pada tahun ini memiliki sistem keamanan yang lebih canggih daripada versi sebelumnya. Mengesampingkan harganya yang bisa mencapai 40 juta won per unit, ponsel ini sendiri tidak bisa dibeli oleh sembarangan orang meskipun orang tersebut memiliki banyak uang. Oleh karena itu sudah bisa dipastikan jika orang berpengaruh yang mendukung gadis SMA itu adalah seseorang yang memiliki kekayaan sekaligus memiliki status sosial yang tinggi. Tentu saja satu-satunya orang yang terpikirkan oleh Kang Taehan mengenai orang yang memiliki kekayaan sekaligus status sosial yang tinggi adalah Lee Myung-jon. Kang Taehan berkata bukankah itu berarti mereka tidak akan bisa meretas ponsel gadis itu karena ini adalah ponsel keamanan yang baru saja dikeluarkan. Han Sojun berkata secara teknis memang begitu, namun begitu ponsel itu diluncurkan, ada 3 orang hacker di dunia ini yang berhasil meretas keamanan ponsel tersebut. Han Sojun berkata itu berarti kedua Kang sangat beruntung karena salah satu di antara ketiga hacker tersebut adalah orang yang sedang berbicara dengannya dan itu tentunya membuat Kang Taehan dan juga Salome terkejut. Han Sojun berkata biasanya tim hacker yang dirinya buat tidak akan mampu membobol sistem keamanan ponsel tersebut. Akan tetapi mereka telah memiliki koneksi dengan beberapa mata-mata yang berada di dalam industri asing, jadi hal ini bisa saja terjadi.
Karena itu juga termasuk sebagai jalur kerja mereka. Orang-orang itu sangat bertekad untuk menyisipkan uang gelap yang tidak tersentuh jika saja sampai terjadi kesalahan dan juga kerusakan. Pekerjaan tim hacker mereka adalah untuk mencuci dana gelap melalui kripto, dan sebagai imbalannya, mereka mendapatkan akses ke beberapa rahasia industri yang mereka curi. Terkhususnya untuk rahasia desain smartphone terbaru ini, mereka telah mengumpulkan semua informasi melalui mata-mata industri yang telah menyusup di setiap mereknya. Itulah kenapa paket yang datang kali ini adalah tim hacker mereka sendiri yang telah berhasil merekayasa balik untuk mengungkapkan rahasia di balik desain smartphone yang rumit tersebut. Kang Taihan yang tidak paham tentunya menanyakan mesin aneh apa yang sedang mereka bawa ini, padahal dirinya mengira kalau dia akan meretas melalui laptop ataupun semacamnya. Kang Taihan menanyakan tidak bisakah dia membobol kata sandi telepon seperti yang ada di film-film, tapi Han Sojun berkata kenapa dia berbicara seolah-olah meretas itu sesuatu yang mudah. Han Sojun berkata pada dasarnya membobol kata sandi dan meretas ponsel hanyalah fantasi fiksi ilmiah yang bahkan lembaga nasional seperti FBI ataupun NASA tidak bisa melakukan hal seperti itu. Itulah kenapa mereka menggunakan ponsel khusus untuk melewati kunci keamanan tersebut. Tapi dalam kasusnya kali ini, karena peralatan mereka merupakan hasil langsung dari rekayasa industri, mereka mungkin lebih efektif daripada yang digunakan oleh badan intelijen. Kang Taihan yang tidak paham mengenai peretasan tentunya menanyakan, lalu apa sebenarnya fungsi dari benda itu? Han Sojun kemudian mengibaratkan jika mereka mencoba membobol kata sandi di rumah seseorang, maka cara terbaik dan juga cara termudah adalah dengan mengetahui kata sandinya. Akan tetapi hanya orang bodoh saja yang akan memberikan kata sandi rumahnya pada orang lain, jadi tetap saja mendapatkan kata sandi dari orang lain tidak akan mudah. Oleh karena itu pilihan yang tersisa adalah dengan membongkar seluruh kunci pintunya atau melakukan sesuatu pada kabel listriknya. Barang-barang yang terlihat tidak berguna yang dibawa oleh timnya adalah perangkat yang memungkinkan mereka untuk membuka pintu rumah yang terkunci itu. Kang Taihan berkata bukankah ini adalah ponsel dengan keamanan terbaik di dunia, tapi kenapa mereka bisa membobolnya hanya dengan metode kasar seperti itu? Han Sojun berkata kalau dirinya tadi hanya sedang mengibaratkan saja, supaya dia lebih mudah memahami maksudnya, karena tujuan sebenarnya dari alat ini bukanlah untuk itu. Pada kenyataannya yang akan mereka lakukan sekarang adalah dengan melakukan rekayasa pada tingkat pemrosesan perangkat semikonduktor. Han Sojun berkata daripada dia terus bertanya sesuatu yang bukan bidangnya, mending dia melihat bagaimana para profesional bekerja. Pertama-tama mereka akan melakukan pembongkaran pada struktur luar dari ponsel ini sehingga mereka dapat mengakses untuk masuk ke dalam chipset yang digunakan untuk keamanan tersebut. Namun karena ini adalah telepon dengan keamanan tercanggih, kesalahan sedikit saja dalam membukanya, maka itu akan membuat sensor perusahaan akan aktif dan menghapus semua data yang ada di dalam penyimpanan internal. Itulah kenapa mereka akan menggunakan laser UV untuk pelacakan karbon supaya mereka bisa membakar titik tertentu pada PCB dan mengaktifkan sensor pengawasannya. Seketika itu alat tersebut memancarkan laser UV untuk melakukan pembongkaran pada sistem keamanan, tapi tentu saja laser itu cukup panas. Han Sojun berkata agar mereka tidak perlu khawatir baterainya meledak atau sirkuit pentingnya rusak, karena mereka hanya akan menghubungkannya dengan singkat untuk melakukan kerusakan pada sensor keamanan secara presisi. Terlebih karena mereka membakarnya dengan laser UV, mereka juga dapat mengganggu sensor deteksi panas yang ada di dalam ponsel, sehingga itu akan aman untuk digunakan. Setelah merusak sistem keamanan pertama, sekarang mereka bisa membuka ponselnya dengan aman dan memblokir sensor cahaya yang tersembunyi di bawah perangkat chipset supaya tidak aktif lagi dan menutupinya dengan pita isolasi. Langkah berikutnya mereka akan melepaskan segel untuk mencegah konsleting pada modul keamanan selama reboot dengan menggunakan mesin penggiling CNC. Setelah sirkuitnya terbuka, mereka bisa menginstal nanoprobe untuk menempatkannya di dalam chipsetnya dan menghubungkannya ke dalam injektor.
Han Sojun menanyakan bagaimana pendapat kedua Kang. Apakah sekarang dia paham kenapa melakukan peretasan itu sangat rumit dan tidak semudah yang ada di dalam film-film. Kang Taehan berkata kalau ini terasa sangat rumit ketika melihatnya sendiri, tapi setelah dipahami lebih lanjut, mungkin mereka bisa melakukannya sendiri. Kang Taehan berkata asalkan mereka memiliki peralatan sepertinya, mungkin dirinya juga bisa membuat tim untuk melakukan peretasan sendiri. Akan tetapi Han Sojun berkata meskipun dia memiliki peralatan seperti miliknya, tapi tidak semua perangkat memiliki cara yang sama dalam meretasnya. Han Sojun berkata kalau dirinya tersinggung dengan ucapannya kedua Kang barusan, karena belum tentu orang yang memiliki alat yang sama bisa menggunakan alat tersebut dengan baik. Han Sojun berkata bahkan untuk seukuran tim hacker pemula, setidaknya mereka membutuhkan modal sebesar 300 juta won, tapi Kang Taehan tidak percaya dengan omongan barusan. Han Sojun berkata intinya meskipun dia menyerahkan barang mahal pada seekor anjing biasa, maka itu hanya akan membuat alat itu terasa seperti mainan anak-anak. Yang lebih penting lagi, peretasan bukan hanya mengenai soal memiliki uang atau tidak, tapi juga mengenai keterampilan untuk mengetahui bagian mana yang harus mereka bongkar rahasianya. Selain itu, tugas yang dirinya kerjakan bukan hanya mengenai perangkat keras saja, tetapi juga membongkar rahasia kotor orang lain, seperti misalnya perselingkuhan di antara seorang adik dengan kakak iparnya. Tentu saja itu membuat Kang Taehan jadinya ketar-ketir, dan Han Sojun berkata kalau kemahirannya ini sebenarnya lebih dari yang kedua Kang pikirkan. Han Sojun berkata jika kedua orang itu bekerja untuknya secara gratis, bahkan sebenarnya mereka bisa menjadi seorang insinyur semikonduktor yang dihormati di sebuah perusahaan ternama. Akan tetapi keinginan mereka untuk mencari sesuatu yang aneh di dark web membuat mereka memilih untuk bersembunyi dan bekerja menjadi bawahannya. Selain itu dirinya berharap ketua Kang tidak kecewa padanya, karena lain kali dirinya akan menghiburnya dengan baik menggunakan keahliannya yang sebenarnya. Tentu saja Kang Taehan langsung memuji kemampuan Presiden Han, dan dirinya meminta maaf karena dirinya tadi hanya sedang bercanda mengenai perlengkapan peretasannya itu. Kang Taehan berkata mari kita lupakan mengenai peralatan peretasan itu. Jadi apakah mereka sudah selesai melakukan peretasan pada ponsel wanita itu? Akan tetapi Han Sojun berkata kalau mereka baru saja membuka pintu rumahnya, jadi mereka baru bisa memulai peretasannya sekarang. Han Sojun berkata mulai sekarang mereka akan mengobrak-abrik keamanan telepon tersebut, karena sedari tadi yang mereka lakukan itu barulah persiapan. Selama bootloader berjalan, perintah cabang BNE akan menengahi hasil dari pemeriksaan kunci enkripsi yang akan segera mereka eksekusi, tapi mereka kali ini akan melewati BNE tersebut secara paksa. Tepat pada saat itu mereka akan menurunkan tegangan perangkatnya menjadi 0 untuk membohongi perangkat mesin tersebut, seperti permainan arcade dulu yang menggunakan pemantik untuk mencurangi mesin uang. Intinya yang paling penting dalam hal ini adalah pengaturan waktu, jadi mereka tidak boleh melakukan kesalahan sedikit pun, bahkan dari seperkian detik yang akan terjadi. Namun tentu saja Han Sojun sudah menentukan waktu yang paling tepat berdasarkan informasi arsitektur yang mereka dapatkan dari mata-mata yang telah dirinya verifikasi sendiri. Keberhasilan atau kegagalan tergantung pada pengaturan waktu yang tepat. Jadi pekerjaan ini bukanlah sesuatu yang mudah meskipun dia memiliki alatnya. Selain itu juga dirinya ingin agar mereka tidak melakukan sesuatu yang aneh dan sebaiknya mereka berdoa saja supaya peretasan ini berhasil karena dirinya tidak bisa menjamin 100% akan berhasil. Kang Paket 2 berkata kalau semua persiapannya telah selesai dan Han Sojun ingin agar mereka segera menyalakan perangkatnya. Seketika itu ponsel garam mulai diretas programnya dan terlihat jika banyak huruf-huruf dan angka-angka yang begitu banyak keluar dari smartphone-nya. Kang Taehan dan Goblin Mother tentunya jadi berkeringat dingin karena jika ini sampai gagal, maka itu berarti mereka tidak akan bisa menemukan bukti yang lainnya. Di samping itu Han Sojun juga sedang melakukan peretasan dari jarak jauh menggunakan perangkat tersebut dan mulai mengatur ritme dari getaran ponsel tersebut.
Pada suatu titik garis-garis melengkung itu tiba-tiba terjatuh sangat dalam. Itu artinya mungkin saja ada suatu tempat di mana mereka berhasil mendobrak masuk. Namun tentu saja Kang Taihan dan Goblin Mother sangat khawatir karena suara nyaring barusan itu tiba-tiba menjadi hening. Kang Paket satu yang melihat garis tersebut tampaknya tetap tenang, seperti memang seharusnya beginilah cara kerjanya. Kang Paket satu kemudian memberitahu jika peretasannya telah berhasil, jadi mereka sekarang bisa bernafas dengan lega. Oh my god, kalau peretasannya ini berhasil, bukankah itu artinya Garam dan Sekretaris Baik akan dalam bahaya, mengingat mereka akan segera ketahuan. Han Sojun berkata karena ponselnya sudah terbuka. Kalau begitu mari kita lihat bersama-sama apa yang disembunyikan oleh wanita itu di dalam ponselnya. Tentu saja selama beberapa waktu, Kang Taihan bersama dengan yang lainnya memantau ponselnya Garam, tapi yang menggerakkan ponsel tersebut adalah Han Sojun dari jauh. Meskipun begitu, setelah memeriksa smartphone tersebut dengan teliti, mereka tidak menemukan banyak informasi yang bisa digunakan. Meskipun wanita itu hanyalah seorang gadis SMA, tapi Han Sojun penasaran apakah dia telah menerima pelatihan keamanan yang insentif, sampai-sampai dia bisa menghafal semua nomor tanpa menyimpannya. Bukan hanya dia tidak meninggalkan jejak sosial media, dia bahkan berhati-hati agar tidak melewatkan sesuatu, bahkan ketika dia melakukan pesan tertulis dengan saudaranya. Dengan tingkat kehati-hatian seperti ini, bahkan nomor-nomor dalam log panggilannya yang selalu berganti, itu artinya mereka perlu memeriksa nomor itu satu persatu. Han Sojun berkata ada kemungkinan tidak ada satupun di sini yang akan memenuhi harapannya kedua Kang, jadi mereka harus mencari barang bukti lainnya. Akan tetapi Kang Taihan berkata tidak sepenuhnya begitu, karena dirinya telah menemukan sesuatu yang jauh lebih penting daripada informasi kontak-kontak yang ada di sana. Kang Taihan berkata kalau wanita jalang yang tidak tahu malu itu rupanya telah membobol apartemennya Kang Ahyun, dan dia sempat-sempatnya berfoto dengan senyuman bahagianya. Bukan hanya Yon Garam saja, tapi para penyewa apartemen bajingan yang berada di sebelah kamarnya Kang Ahyun juga terlibat dalam semua insiden ini. Han Sojun berkata kalau begitu ini jadinya sangat menarik, dan apakah ketua Kang ingin mendengarkan berita bagus lainnya darinya? Kang Taihan tentunya menanyakan memangnya apa itu, dan Han Sojun berkata dirinya telah membaca akun email Yon Garam seperti yang sudah ketua Kang minta. Akan tetapi meskipun dirinya sudah memulihkan dan memeriksa riwayat browser yang telah dihapuskan, tapi dirinya tidak menemukan adanya jejak yang mengatur alamat email terjadwal tersebut. Han Sojun berkata kalau ketua Kang tidak perlu khawatir mengenai email terjadwal yang dikatakan oleh gadis SMA itu padanya. Kang Taihan berkata dirinya mendengar kalau Yon Garam itu membagikan akun emailnya dengan pihak ketiga sebagai asuransinya. Han Sojun berkata dirinya sudah melihat alamat IP yang dirinya lacak untuk akun tersebut, jadi dirinya tidak bisa memastikannya untuk saat ini. Namun jika dilihat dari fakta bahwa dia berkomunikasi dengan satu orang saja, sudah bisa dipastikan kalau orang itu adalah kakaknya. Han Sojun berkata itu berarti mengambil kembali dan menghancurkan salinan video di ponselnya Yon Garam tidak akan mengubah situasinya. Karena saudara laki-lakinya juga menggunakan alamat email tersebut, dirinya menduga jika video itu sudah dikirimkan pada orang yang menjadi dalang di balik semua insiden ini. Kang Taihan menanyakan lalu apa yang harus dirinya lakukan, dan Han Sojun berkata gunakan rencana kehancuran bersama. Han Sojun mengatakan dengan mendapatkan kelemahan yang lebih mematikan dari mereka, satu hal itu akan cukup untuk membuat mereka terdiam. Selain itu, kemungkinan besar semua informasi yang berharga ada pada saudaranya Yon Garam, mengingat dia adalah satu-satunya orang yang dikontak olehnya. Jika dia bisa mendapatkan ponsel dari saudara laki-lakinya itu, maka mereka bisa mendapatkan informasi yang jauh lebih banyak. Terlebih lagi ini adalah satu-satunya kesempatan bagi ketua Kang untuk menginterogasi kedua saudara kandung itu dan membunuh mereka berdua sekaligus. Han Sojun mengingatkan kembali kalau dirinya sudah mengamankan alamat email terjadwal yang dia takutkan, jadi dia tidak perlu khawatir lagi seperti sebelumnya.
Selain itu, bukankah Ketua Kang memiliki kendali atas kepolisian dan juga keamanan distrik Dosu? Jadi dia bisa menutupi kematian mereka dengan alasan kecelakaan. Han Sojun juga memperingatkan bisa jadi mereka berdua itu hanyalah umpan sekali pakai. Jadi jangan terlalu berharap bisa mendapatkan informasi mengenai siapa dalang di balik mereka. Han Sojun memberitahu kalau ini adalah satu-satunya cara supaya dia bisa menyelesaikan masalah ini dalam sekali dayung, dua pulau terlampaui. Kang Taehan berkata jika perkataan Presiden Han itu benar, jika hari ini dirinya sendiri yang harus mengurus para bajingan penyewa itu dan menginterogasi kedua Yon bersaudara itu. Tentu saja hari itu Kang Taehan menggerakkan tim eksekutif geng Poros untuk mendatangi alamat tempat tinggalnya kakaknya Yon Garam. Bukan hanya satu tim saja, tetapi Kang Taehan telah membawa satu batalion pasukan untuk menyerbu tempat tinggalnya Sekretaris Baik, sekaligus untuk menangkap orang-orang yang berada di dalam apartemen. Salah satu mata-mata yang mengawasi daerah tersebut tentunya melaporkan kalau geng Poros sudah mulai bergerak dan mereka telah mengeluarkan semua orang untuk terjun. Pria itu memberitahu kalau semua orang yang berada di dalam apartemen itu harus segera pergi dari sana karena mereka juga akan mengundurkan jadwal untuk melakukan eksekusinya Kang Ahyun. Tentu saja semua orang yang berada di dalam apartemen tersebut segera meringkasi barang-barang mereka sebelum orang-orang dari geng Poros sampai di apartemen. Mata-mata itu juga memberitahu kalau mereka harus segera meninggalkan Dosu secepat mungkin, jadi pastikan mereka tidak meninggalkan jejak apapun di sana. Di samping itu, Kang Ahyun sekarang ini sangat marah karena dirinya telah dipermainkan oleh Yon Garam seperti orang bodoh. Kang Taehan berkata kalau mereka berdua sama-sama ditipu oleh para bajingan itu, jadi dirinya akan memastikan mereka semua akan membayar atas semua perbuatannya ini. Kang Ahyun tentunya menangis sambil berkata kalau mereka pasti menganggapnya sebagai lelucon selama ini. Kang Ahyun meminta supaya paman membiarkannya membalaskan dendamnya pada Yon Garam sendiri dan Kang Taehan berkata kalau dirinya akan mendukungnya. Kang Taehan berkata dulu dirinya menahannya karena ada ancaman videonya akan disebar. Jadi lakukan apa saja yang ingin dia lakukan pada Yon Garam itu. Selain itu, Kang Taehan ingin berbicara sebentar pada Jin Song dan Jin Song berkata kalau dirinya selalu berada di sampingnya Kang Ahyun. Kang Taehan berkata seharusnya memang begitu, jadi dirinya memberikannya satu kesempatan terakhir untuk menebus dosanya itu, jadi segera hancurkan Yon Garam itu bersama dengan keponakannya. Beberapa waktu kemudian setelah Kang Ahyun meminta Garam untuk menemuinya di gedung terbengkalai, Kang Ahyun telah membawa para preman lainnya untuk mengepungnya lagi. Kang Ahyun berkata sepertinya menyenangkan ketika dia membuat pesta Halloween lebih awal di dalam apartemennya, sampai-sampai dia bisa tertawa dengan sangat puas. Kang Ahyun berkata kalau dirinya juga ingin memberikannya kejutan kalau mereka telah berhasil meretas ponselnya itu dan dirinya akan memberitahu kalau kemarin itu adalah pesta Halloween terakhirnya. Kang Ahyun berkata sebelum dia meninggal, mungkin sebaiknya dirinya akan menunjukkan penampakan terakhir dari wajah kakaknya itu yang akan segera mati menyusulnya. Kang Ahyun berkata kalau kakaknya yang merupakan dukun palsu itu sudah dicegat oleh geng Poros dan tidak akan bisa kabur kemanapun. Kang Ahyun memberitahu kalau paman-paman dari geng Poros akan membuat seluruh tubuh kakaknya itu menjadi remuk, sampai-sampai dia nanti akan memohon untuk segera dibunuh. Di samping itu, Sekretaris Baik saat ini sangat marah karena orang-orang ini malah masuk ketika dirinya baru saja membersihkan rumahnya, bahkan mereka masuk memakai sepatu mereka. Apakah Sekretaris Baik dan Garam akan selamat kali ini? Semoga saja mereka berdua berhasil selamat dan membuat gebrakan baru yang tidak terduga. Perlu diingat kembali, Sekretaris Baik adalah guru bela dirinya Yon Garam, jadi seharusnya dia tidak akan bisa dikalahkan dengan semudah itu. Tapi mari kita lihat saja nanti perkembangan cerita ke depannya.